dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Pasukan Kristus, siap, gerak, Siap! jalan di tempat, gerak. Kenal Yesus, hidupku yang berubah. Saya sudah mengikuti ERA Kids ini selama 2 tahun. Sebelum saya mengikuti ERA Kids ini, saya adalah orang yang sering bermain game online, lupa waktu, jarang ke gereja, bahkan malas membantu orang tua serta melawan orang tua. Tapi selama saya sudah mengikuti ERA Kids ini selama 2 tahun, perubahan hidup saya sangat luar biasa. Tuhan sangat memberkati saya dengan luar biasa. Saya sering ke gereja, saya tidak lagi main game online, saya sudah rajin belajar, dan saya sudah juga tidak melawan orang tua saya lagi sekarang. Dosaku dihapuskan dan hidupku dibenarkan olehnya. Shalom. Bahan pelajaran dalam pelatihan II4G disajikan secara interaktif. Apa perbedaan yang Anda temukan sebagai seorang Kristen? Tentunya dari yang bukan Kristen. Keselamatan. Perbedaan yang dialami sebagai bentuk keselamatan. Kepastian keselamatan. Oke, thank you, peace. Fun, teamwork. Komunikatif didukung oleh aktivitas, diskusi, pemahaman Alkitab, dan games, serta sarana multimedia. Bahkan materi bukan hanya sekedar teori, tetapi menekankan pentingnya praktek cerita Injil. Belajar tentang hidup, hidup yang diubahkan, hidup yang punya tujuan, hidup yang berdampak, dan hidup yang bermultiplikasi. II4 menghadirkan Injil yang tidak pernah berubah di tengah generasi yang berubah dan menekankan pentingnya menemukan tujuan dan prioritas hidup dalam Kristus. Shalom, nama saya Itu Ferdinanda Samosir. Sebelum saya mengikuti II4G, saya selalu berpikir bahwa yang menginjilkan itu biasanya hanyalah pendeta atau pelayan-pelayan di gereja saja. Jadi saya tidak berpikir saya harus bisa menginjili seseorang. Tetapi pada saat saya mengikuti II4G, yang selalu mengajarkan tentang ilustrasi bagaimana cara kita untuk menginjili sama seseorang. Jangan hanya kita mengungkapkan itu berdasarkan harus monoton gitu. Buka Alkitab halaman sekian, tapi harus ada ilustrasinya. Sehingga semua orang yang kita injilkan dapat terbuka pikirannya, oh seperti ini Kristus, oh seperti ini Allah, oh seperti ini manusia yang penuh dengan dosa. Seperti memiliki komitmen. Ketika saya di luar nanti, saya akan berusaha untuk menginjili teman-teman saya, karena pada saat season terakhir di kegiatan kita, rupanya dijelaskan bahwa menginjil itu bukanlah khusus untuk pendeta atau pelayan-pelayan gereja, melainkan kita semua harus dan wajib untuk menginjil. Dari siang tadi sampai sekarang, saya sungguh sangat senang melihat
semangat anak muda ya, generasi milenial. Jadi sangat bagus. Jadi saya hanya untuk mengharapkan supaya apa yang dipelajari, apa yang dimiliki kembali kepada dua hukum tadi itu ya. Hukum yang pertama tadi apa namanya? Lakukan terus, tidak boleh ada berhenti. Kalau berhenti terus hukum yang kedua, ingat hukum yang pertama ya. Saya sungguh bagus tadi, saya lihat kelompok-kelompok sangat punya semangat ya. Jadi sekali lagi bahwa seperti kebetulan saya termasuk generasi tua, ya kan? Kalau sudah di atas 70 tahun kan udah termasuk generasi tua ya. Jadi kebanggaan kami dari yayasan, terutama yang generasi tua, sudah banyak generasi penerus. Puji Tuhan, kita tepuk tangan dulu. Bertemu halaman 20 itu apa kita belajar? Di sini kita harus belajar kerangka Injil. Bagaimana kita menyampaikan Injil itu secara sistematik sehingga baik-baik Anda. Oke, lanjut. Hidup kekal adalah anugerah Allah dan hidup kekal tidak didapatkan karena usaha atau karena upah. Tetapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Apa yang Allah ikhlas menerima anugerah ini? Itu suatu hukuman, itu kehormatan. Wabur dan peduli kita. Karena itu torcol. Saya pikir sehari-hari itu syukur. Buatlah komitmen untuk mengambil bagian dalam semua kesempatan untuk latihan lapangan. Saya sampaikan tadi, ada latihan lapangan akan diminta. Ya, pengalaman kalau diminta, gitu, menghindar. Gak usah dihindarkan. Ya karena justru di situ kekurangan kita dituntut sehingga tahu di mana harus kita perbaiki. Demikian, Yayasan BKS Marturia menyiapkan guru dan pelatih untuk boleh memperlengkapi orang lain untuk menyampaikan Injil. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya apa yang sudah dijabarkan itu pelatihan EE atau evangelism approach ya, dilakukan terhadap dewasa, remaja maupun anak-anak ya. Supaya itu boleh dilakukan baik ya, tentunya diperlukan guru dan pelatih yang handal supaya mereka boleh menyampaikan bagaimana cara menyampaikan kabar baik itu kepada orang lain ya. Supaya Injil boleh disampaikan dalam kehidupan sehari-hari melalui persahabatan. Itulah misi yang diemban oleh Yayasan BKS Marturia, YBKSM. Itulah yang sudah kami lakukan. Terima kasih untuk tahun 2019. Banyak hal yang sudah kami boleh lakukan di gereja maupun di lembaga-lembaga tertentu yang mereka ingin supaya anggota dari lembaga itu boleh menyampaikan Injil di sekelilingnya.
Yesus berkata kepada kita semua yang berbahagia itu adalah mereka yang mau mendengarkan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita sudah melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus? Karena itu dikatakan dalam firman Tuhan di dalam ayat 1 begini, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Kita diingatkan agar jangan melakukan keonaran dengan menyebarkan fitnah, menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian yang merusak kesatuan dan persaudaraan. Orang seperti itu pasti akan terusir, pasti akan dikucilkan. Karena itu Daud dengan tenang menyatakan itu. Apa yang kemudian dilakukan Daud, yang diinginkan Daud, bukan bagaimana kelepasannya itu, tapi satu hal yang tadi dikatakan oleh Daud, dia mau diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Kepada umat Tuhan yang masih berada di pembuangan Babel saat itu, Yesaya menyerukan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Waktunya mereka sudah selesai perbudakan dan perhambaan. Shalom, selamat pagi bagi kita semua Bapak Ibu yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami dari Yayasan PKI Smarturia menyampaikan kepada kita semua mengenai pelayanan yang sudah kami lakukan untuk menjangkau jiwa-jiwa kaum marginal di penjara, di rumah sakit umum, bahkan di rumah sakit swasta, juga di tempat pendidikan, di sekolah-sekolah, kemudian di gangguan jiwa, kemudian pelayanan kepada anak-anak, kids, remaja, dewasa, dan juga kepada keluarga lepas keluarga untuk pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Dan kemudian di tempat ini adalah tempat Yayasan PKI Smarturia, digunakan tempat ini untuk menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu, khususnya yatim piatu, dan bahkan untuk gangguan jiwa, untuk pembinaan di tempat ini, untuk tempat rehabilitasi. Tujuan kami untuk tempat ini, semoga Tuhan yang kita percaya di dalam Kristus Yesus menggenapi semua rencana ini. Dan bangunan ini sudah dibangun, sudah selesai, dan akan dibangun lagi beberapa gedung dan kamar-kamar untuk tempat penginapan. Semoga perizinan segera keluar dari Pemda Kabupaten Bogor. Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih, semua support dan juga kontribusi sebagai donatur yang membantu mendukung kami dengan atas nama Yayasan PKI Smarturia
Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi, atas kontribusi, atas donatur yang selama ini, dan harapan kami tetap sebagai rekan sekerja Allah, Bapak Ibu sekalian, untuk membantu mendukung pelayanan kami di Yayasan PKI Smarturia, menjangkau yatim piatu, menjangkau pelayanan-pelayanan yang lain, dan bahkan gangguan jiwa dan masyarakat yang termarginalkan dan lain sebagainya. Masih banyak pekerjaan kami yang kami akan lakukan untuk tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Demikian. Amin.